Oke. Halo, bisa dengar suara saya? Halo, jelas ya? Bisa. Bisa ya? Ya, halo. Oke. Jelas, Pak. Ya, Jelas. maaf, maaf. Tadi ada masalah sedikit. Ya. Nah, saya ulangi. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang komponen dasar elektronik dan sekarang kita akan mulai menerapkan penggunaannya ke sirkuit ya. Jadi buat terutama materi buat teman-teman yang baru belajar elektronika. Kita akan masuk pelajaran yang disebut dengan blok diagram motherboard ya. Jadi bahwa motherboard komputer itu, motherboard laptop itu, meskipun dia terdiri dari satu papan sirkuit, namun sebenarnya terdiri dari bagian-bagian yang banyak ya. Ini kelihatannya satu papan sirkuit yang utuh gitu sebetulnya. Tapi ternyata bagian-bagian kerjanya banyak dan itu terdiri dari blok-blok kerja. Ada blok RTC, power selector dan macam-macam yang lainnya ya. Nah, di materi hari ini saya akan ngajak teman-teman untuk bisa melihat. Jadi kalau motherboard itu Anda zoom out, itu ya kelihatannya motherboard utuh. Tapi begitu ada zoom in, bagian per bagian akan terlihat lebih mudah memahaminya. Ya, ini contoh motherboard Quanta ZE7 ya. Banyak juga bagian-bagiannya dan tentunya eh, terdiri dari bermacam-macam bagian untuk membangun sebuah motherboard itu sendiri. Oke, kembali ke slide. Nah, mengenal motherboard ya. Maksud saya begini. Kalau kita sadari sebenarnya di motherboard itu terdiri dari dua buah sumber daya. Ya. Ada adaptor, ada baterai. Oleh karenanya, pasti ada sebuah sirkuit yang bekerja, yang fungsinya memilah sumber daya yang akan digunakan. Apakah dari baterai ataukah dari adaptor. Dan pastinya sirkuit ini bekerja pertama kali sebelum sirkuit-sirkuit yang lain bekerja. Alasannya apa? Ya karena sirkuit ini digunakan untuk memilih sumber daya yang nantinya akan digunakan oleh si laptop itu sendiri. Nah, ini sirkuit yang pertama disebut dengan sirkuit power selector. Ya, sirkuit power selector. Itu bagi sirkuit yang paling pertama bekerja. Lokasinya di mana sih di motherboard? Jadi kalau kita lihat sebuah mainboard, power selector itu umumnya lokasinya pasti nggak akan jauh-jauh dari colokan adaptornya. Ya. Kita ambil contoh ini ada sebuah motherboard Quanta ZT7. Ya. Ini colokan adaptornya. Ya. Maka dia akan ketemu sebuah sirkuit, ada filter coil, kemudian dioda, kemudian masuk MOSFET saklar pertama. Ya. Baru kemudian ada current sense resistor. Baru masuk ke sistem. Ya. Lalu power selector yang bagian kedua, ya, jadi yang pertama adalah tugasnya untuk memasukkan daya dari adaptor menuju ke motherboard. Yang kedua adalah memasukkan daya dari baterai ke motherboard. Nah, yang dari baterai otomatis lokasinya pasti nggak akan jauh-jauh dari soket baterai. Nah, sirkuit ini harus berfungsi dengan baik agar si laptop bisa bekerja dengan normal. Kalau sirkuit power selector ini tidak bekerja dengan normal, nanti ada beberapa masalah yang mungkin timbul. Pertama, mati total. Kedua, dia bisa hidup hanya dengan salah satu perangkat saja, entah dari baterai saja atau dari adaptor saja.
Itu masalah yang akan muncul dari sirkuit power selector. Paham ya? Jadi bagian pertama dari motherboard yang harus Anda pelajari adalah sirkuit power selector dulu. Ya. Kenapa sirkuit power selector? Ya, karena itu adalah bagian pertama yang bekerja. Dalam reparasi, yang kita lakukan sebenarnya adalah menyelesaikan tahapan-tahapan dari tiap blok sirkuit tersebut. Contoh, Anda ketemu laptop mati total. Apa yang harus dilakukan? Ikuti tahapannya. Yang pertama kali bekerja adalah power selector, oleh karenanya yang diperbaiki power selector dulu. Dicek apakah benar dia sudah berfungsi dengan baik. Parameternya jelas, power selector berfungsi untuk memilih suplai daya antara dari baterai ataukah dari adaptor. Kemudian dia akan melaporkannya. Kalau dari adaptor dia akan melaporkan dengan nama sinyalnya macam-macam ya, tergantung pabrikan. Ada yang AC-in, ada yang AC-press, ada yang pakai nama sinyal AC-OK, ada sinyalnya AC-in OC, macam-macam. Itu sedikit cerita tentang sirkuit power selector. Ya. Nah, kita ambil contoh motherboard yang lain sekarang. Ada gambar lagi saya punya, ini Compal. Kalau tadi Quanta ZE7, sekarang saya punya mainboard serinya Compal. Oke, nah. Oh maaf, ini nggak terlalu kelihatan. Nah, ini sirkuit power selector lagi di sini. Coba diperhatikan. IC charger, MOSFET, kemudian ini ada namanya apa ini? Soket baterai. Itu sirkuit power selector. Jadi setiap motherboard pasti punya sirkuit tersebut. Alasannya apa? Karena suplai dayanya ada dua gitu, baterai dan adaptor. Jadi pasti ada tugasnya demikian. Lain nanti di Apple akan kalau bahas motherboard Apple beda sedikit arsitektur. Ini Acer 4750 juga sama. Power masuk sini, kemudian ini ada dioda, kemudian ini sirkuit power selektornya jadi satu berkumpul di situ. Ya. Nah, jadi sebelum kita lakukan reparasi ke motherboard, kita harus cukup jeli, ya, cukup jeli melihat power selektornya di bagian mana ya. Nah, biasanya pasti ada tanda-tanda, ya. Kalau power selector pertandanya adalah dekat dengan soket baterai atau dekat dengan soket adaptor. Itu tips ringan dari saya tentang bagaimana sih kita mengidentifikasi sirkuit-sirkuit di motherboard. Kita lanjut. Jadi setelah power selector bekerja, si laptop ini dia akan menghidupkan komponen yang namanya chipset dengan EC dan BIOS. Nah, untuk bisa menghidupkan komponen tersebut dibutuhkan power 3 volt dan 5 volt. Sebenarnya 3 volt saja yang dibutuhkan. Berarti setelah power selector ini bekerja, tugas teknisi adalah memperbaiki atau memastikan bahwa sirkuit 3 volt dan 5 voltnya bekerja dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu nanti kita akan pelajari juga.
Nah, tentunya teman-teman harus kuasai materi di kelas power regulator ya, terutama operational amplifier, sistem PWM, dan cara kerja MOSFET. Seperti itu. Baru kemudian masuk ke RTC pensinyalan, baru masuk power regulator, power transfer, dan VCC core. Itu tahapan-tahapannya. Dan setiap motherboard, tiap pabrikan motherboard akan dia punya desain sendiri-sendiri sirkuitnya yang khas. Ya, ini sinyal-sinyal yang digunakan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih sirkuit power selector itu bekerja. Ya, malam hari ini batasan materi kita sampai di situ. Bagaimana cara kita menganalisa sirkuit power selector sehingga kita tahu apakah dia sudah bekerja atau belum. Kalau belum bekerja, apa yang harus dilakukan supaya dia bisa bekerja? Ada beberapa prasyarat yang harus dikuasai sebelum teman-teman bisa lakukan perbaikan pada sirkuit ini. Pertama, harus paham betul cara kerja transistor. Kedua, paham betul cara kerja MOSFET. MOSFET itu turunan dari transistor. Ketiga, bisa menghitung tegangan pada sirkuit yang menggunakan resistor pembagi. Yang keempat, sering-seringlah latihan. Kalau itu nggak dipenuhi, Anda mau baca sirkuit, contoh yang skema sekarang kita sedang lihat ini adalah power selector dari Compal LA7202. Kalau Anda nggak bisa baca MOSFET dan nggak bisa baca transistor, apalagi nggak bisa baca resistor, maka jangan harap bisa lakukan reparasi pada sirkuit ini. Itulah kenapa kemarin saya tekankan bahwa komponen dasar harus betul-betul dikuasai supaya nantinya Anda tidak kesulitan untuk mengikuti dan memahami materi-materi yang akan dipelajari selanjutnya. Dan itu syarat mutlak ya. Paham transistor, paham MOSFET itu syarat mutlak untuk Anda bisa jadi teknisi elektronik. Jadi silahkan diulang-ulang materi tentang transistor, tentang MOSFET, tentang dioda, tentang kapasitor. Itu silahkan diulang-ulang, dipelajari sampai betul-betul paham. Karena modal utamanya ada di situ. Sekarang kita bahas sirkuit ini. Apakah saya sekarang tanya dulu, apakah gambar saya cukup jelas di sana dan kode-kode komponennya terlihat ya? Saya minta masukannya, tolong dijawab di chat. Jelas ya? Kalau cukup jelas saya nggak perlu zoom in lagi. Jelas Pak, cuman pemindahan gambar-gambar agak jelas, cuman tadi pemindahan gambar itu agak telat gitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Halo? Oke, siap. Terima kasih. Iya. Coba pindahkan gambarnya Pak. Aman. Aman ya. Kita sekarang di slide ini saja kok, Bukan, nggak maksud kemana. saya ini kan gambar skema kan? Iya. Oh iya ya, ya enggak apa-apa. Aman ya. Iya Pak, aman. Oke. Nggak apa-apa, lambat-lambat dikit. Oke, iya Pak. Memang harus nggak apa-apa. Nanti hasil replay dari materi ini tidak pakai lambat-lambat, karena rekamnya langsung di komputer saya. Ya, sekarang saya akan pakai PDF-nya saja supaya teman-teman bisa lebih mudah lihat sirkuitnya.
Ini adalah sirkuit power selectornya tadi. Oke. Ya, kembali ke materi kita. Ini adalah sirkuit power selector dari Compal LA7202P. Tadi saya sampaikan di awal di pengantar tadi. Tujuan sirkuit power selector adalah memilah mana yang akan digunakan, apakah sumber daya dari baterai ataukah dari adaptor. Sekarang logikanya seperti ini. Ini logika yang harus teman-teman pegang. Pertama, jika adaptor dan baterai kedua-duanya terpasang, mana yang sebaiknya kalau Anda ya jadi yang bikin laptop yang desain. Jika adaptor dan baterai kedua-duanya terpasang, maka mana yang seharusnya digunakan? Adaptorkah atau baterai? Tolong jawab di chat. Coba dijawab saja, nggak usah ragu-ragu. Apabila adaptor terpasang, baterai terpasang, maka mana yang seharusnya digunakan oleh si motherboard sebagai suplai daya utama yang digunakan? Apakah baterai, apakah adaptor? Oke, Pak belajar terus. Adaptor. Oke, Pak Adi Nugroho, tolong jawab di chat. Adaptor. Pak Hito, adaptor kah atau baterai kah? Pak Evan, oke. Pak Hendra, partisipan 2, Pak Tri Supriyadi, adaptor ya. Oke. Kenapa adaptor? Alasannya kenapa? Nah, sekarang kita bahas. Kenapa alasannya harus adaptor? Jawaban itu betul bahwa ketika adaptor dan baterai terpasang, maka suplai daya yang digunakan seharusnya berasal dari adaptor. Alasannya sederhana. Ada adaptor yang suplai dayanya nggak habis-habis, kenapa harus pakai baterai? Gitu kan. Baterai itu kan cadangan, backup saja. Itu alasannya. Oleh karena itu, ketika kita temui sebuah sirkuit power selector yang menggunakan baterai dan adaptor, kemudian dia bermasalah nih, nggak bisa bekerja bagian adaptornya, artinya tegangan dari adaptor nggak mau masuk ke sistem. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Disinilah kemampuan membaca skematik dan memahami kerja sirkuit itu akan sangat-sangat membantu teman-teman dalam menganalisa. Sekarang kita mulai. Coba kita perhatikan skematik utuh ini ya, yang besar ini. Sumber daya dari adaptor itu namanya sinyalnya di sini adalah Vin. Alasannya kenapa? Karena soket adaptornya itu ada di sini. Bentar. Nah, ini adalah soket adaptornya. Perhatikan, namanya PJP1. Ini positif, ini negatif atau groundnya. Lewat fuse, kemudian ada filter, kemudian berubah nama jadi Vin. Nah, Vin ini tersebar kemana-mana. Kalau kita lihat, nanti teman-teman silakan download aplikasinya namanya PDF Exchange Viewer. Kemudian kita lihat, Vin akan tersebar kemana saja. Vin itu akan menyebar banyak sekali. Nah, ini adalah area-area yang dijumpai oleh Vin. Dan salah satunya area tersebut adalah power selector. Oh, in active. Nah, ini adalah VI. Ya. Ada yang masuk dari VI nyebrang ke B+, ada yang VI masuk ke
sirkuit VS, ada V-in masuk ke macam-macam. Nah, kalau ketemu sirkuitnya kan banyak sekali. Oh, dari V-in terus nyebrang kemana? Lalu kita harus mulai dari mana pertanyaannya? Itu kan yang sering terjadi kebingungan ketika kita buka skematik, ketika teman-teman buka skematik. Oke, saya bisa baca transistor, bisa baca MOSFET, tapi saya harus mulai dari mana? Itu kan banyak sekali nyebrang-nyebrang kemana-mana. Nah, fokuslah pertama kali, alurnya ikuti tadi yang ada petunjuk pada slide tadi, power selector, 5 volt, 3 volt. Jadi yang kira-kira tidak ada hubungannya dengan sirkuit itu, abaikanlah dulu. Jadi Anda caranya mengupas bawang itu tidak bisa sekaligus, berarti satu per satu lembarnya, kalau enggak bawangnya rusak. Nah, sekarang kita perhatikan. Supply dari adaptor namanya V-in. Sekarang kita harus tahu yang dari baterai namanya apa. Berarti kita harus cari soket baterai. Betul ya? Soket baterai ada di sini. Nah, ini adalah soket baterai. Ternyata nama sinyal yang digunakan itu adalah BAT. BATT plus. Ya. PMB kemudian berubah nama jadi BATT plus. Jadi dari soket baterai lewat sekring PF2 kemudian ada sinyal namanya VMB. Tentunya tegangannya sama dengan tegangan baterai. Baru jadi dari BAT plus. Nah, BAT plus ini pasti akan terhubung dengan sirkuit charger. Sirkuit charger pasti terhubung dengan IC charger. Berarti kan di sini ada BAT plus, berarti sirkuit ini terhubung dengan ini tadi. BAT plus ini. Ya, setiap yang namanya sama, dia terhubung. Kalau namanya sama persis itu pasti terhubung. Langsung. Nah, BAT akan masuk ke sistem melewati ini yang di atas ini. Kenapa Pak nggak lewat yang di sini? Nah ini karena ini sirkuit yang berbeda. Sebenarnya bisa lewat dioda di dalam sini, tapi itu tidak ditujukan untuk itu. Dan memang dia melalui tegangan akan lewat itu memang. Tapi tujuannya bukan untuk itu untuk sirkuit switching. Ya. Nah, BAT plusnya akan mengalir ke atas, lalu melalui PQ208, baru masuk ke B+. Jadi ternyata V-in masuk, berubah nama jadi B+, BAT plus masuknya juga berubah nama jadi B+. Jadi kedua-duanya akan masuk berubah nama jadi B+. Sinyalnya. Tegangan 19 volt dari adaptor akan masuk menuju B+, lewat dua pintu ini. Tegangan dari baterai akan masuk ke B+, melewati satu pintu. Pada desain yang ini. Nanti akan muncul desain-desain variasi yang lain. Nah, sekarang kita akan mulai satu persatu. Kita selesaikan masalahnya satu-satu. Kita mulai dari yang paling mudah dulu, karena di sini komponennya paling sedikit adalah kendali pada PQ208. Jadi kita mulai dari sini. Sekarang saya tanya, kalau teman-teman lihat, baterai untuk masuk ke B+, melalui PQ208. Sekarang cara kita membaca skema begini. Anda ajukan pertanyaan ke diri Anda, mulai dari ini komponen apa sih? Oh ini MOSFET. Kemudian Anda tanya lagi diri Anda, ini MOSFET jenisnya N atau P? Kalau dia N, cara kerjanya seperti apa? Kalau P, seperti apa? Sebelum Anda lakukan itu sendiri nanti untuk latihan, sekarang saya tanya ke Anda, ini MOSFET jenisnya N channel atau P channel? Silahkan dijawab di chat. Oke, teman-teman sudah tahu bahwa ini MOSFET jenisnya P channel. Bagus. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana caranya supaya MOSFET P channel itu bisa hidup? Apa syaratnya? Coba dijawab.
Oke, betul. Jawabnya sebenarnya betul semua. Tegangan gate harus lebih rendah daripada tegangan source. Ya, tegangan source atau tegangan drainnya harus lebih rendah. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau kita udah tahu syarat kerja dari si PQ208 supaya dia bisa hidup, tegangan gate-nya harus lebih rendah daripada tegangan source. Nah, sekarang kita mulai masukkan nih data-data yang kita punya. Menurut teman-teman, tegangan dari baterai berapa sih umumnya? Yang sering kita temui, tegangan baterai berapa? Berapa volt tegangan baterai? Silakan. 12 volt, Pak Evan. Ada lagi yang lain? Macam-macam ya, ada 12, ada 14 ya. Tapi yang umum saja kita temui itu 12 volt. Ya. Kurang lebih lah rata-rata. Nah, sekarang kita pakai data itu untuk menganalisa sirkuit ini. Ya, kita gunakan data itu untuk menganalisa sirkuit ini. Kita punya data bahwa tegangan baterai tadi berapa? 11 volt. Nah, berhubung ini baterai langsung terhubung tadi, ya, berarti kan tegangan pada drain di PQ208 ini 12 volt. Ya. Karena baterainya 12 volt dan ini terhubung langsung, berarti kita punya data tegangan di sini berapa? 12. Ya. Ya, kita gunakan 12 volt ya. Angka umum aja. Sekarang coba Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Bisakah tegangan 12 volt ini nyebrang langsung ke source-nya si MOSFET? Tolong dijawab. Bisakah tegangan dari drain ini nyebrang ke source-nya MOSFET? Dengan kondisi sekarang saja. Bisa. Bagaimana caranya? Asumsi saya adalah tanpa membuat si MOSFET hidup. Jadi kondisi ini Anda perhatikan gate-nya. Gate MOSFET itu terhubung dengan V-in. Berarti tegangan di gate ini 19 volt. Adaptornya masuk, baterainya masuk. Nah, V-in-nya ada di sini 19 volt. Lalu gimana caranya supaya si tegangan 12 volt tadi bisa masuk ke sini? Melalui apa? Coba dijawab. Oke, jawaban Pak Rizan betul, melalui dioda, ya. Jawaban Pak Rizan melalui dioda. Kenapa saya bilang betul? Perhatikan, dioda ini dia tidak butuh syarat macam-macam untuk hidup. Ya. Dioda ini bagian dari MOSFET, memang betul, tapi dia bekerja sendiri di komponen yang berbeda. Asalkan arahnya sudah pas, pasti tegangannya masuk. Jadi kalau di sini 12, di sini 0 ya dia masuk. Jadi di sini 12 volt. Turun sedikit ya, 0,5 lah kurang lebih rata-rata setengah volt. Jadi di sini 12, di sini keluar jadi 11,5 volt. Nah, itu adalah kondisi pertama, tapi tidak ideal. Alasannya apa? Tegangannya ngedrop, terbuang. Supaya maksimum, kalau kita lihat di sini, coba. Supaya hidupnya maksimal, si MOSFET itu, tegangan yang nyebrang ini supaya di sini 12, di sini 12, nggak ngedrop. Maka tegangan tadi tidak boleh hanya lewat dioda saja, tapi dia juga harus melewati channel si MOSFET. Jadi yang pertama tadi dia hanya lewat dioda, lewat sini, masuk sini, tegangannya jadi turun karena termakan setengah volt oleh dioda. Idealnya adalah dari sini masuk channel bawah ini, nyebrang, nah dia bisa masuk sini ke source. Jadi pada kondisi idealnya gitu. Nah, bagaimana caranya supaya tegangan itu bisa sampai?
dari drain ke source. Caranya mudah. Buatlah VG-nya lebih rendah dari tegangan VS. Kita udah tahu tegangan tadi. VG-nya kita belum tahu ya. VD-nya adalah 12 volt, VS-nya adalah 11,5. Supaya VS-nya naik ke 12 volt, ini tegangan gate-nya harus lebih rendah. Dari sini. Caranya, kita lihat andai kata saja VI-nya ada 19 volt. Kalau kita perhatikan sirkuitnya gimana nih? Coba saya tanya, tolong dijawab. Apa yang harus terjadi pada sirkuit ini agar tegangan pada gate PQ208 itu bisa lebih rendah? Bisa lebih rendah tegangannya. Apa yang harus terjadi pada sirkuit ini? Ini ground, ini transistor, ini resistor. Oke, apa yang harus terjadi? Pak Evan jawabannya PQ215 harus aktif. Popcom 215 harus aktif, Pak Rizan. Yang lain ada jawaban nggak? Pak Adi Nugroho, Pak Hito. Halo Pak Hito. Apa yang harus terjadi Pak supaya tegangan pada gate ini lebih rendah? In di-groundkan. Caranya Pak Hito? Ya, betul. Ya. Andai kata Vin 20 volt, maka berapa tegangan gate PQ208? Silakan dijawab. Kalau PQ215 hidup, tegangan di gate PQ208 ini berapa? Andai kata ini hidup PQ215, tegangannya jadi berapa? Silakan. Per 57 dikali Pak Ardi 3,5 volt. Yang lain ada yang punya angka? Jawaban saya sekitar 4 volt. Alasannya hasil pembagian R ini 3,5, tapi ini ada transistor. Transistor itu nggak kayak MOSFET, kalau nge-ground kan dia masih ada offset sekitar 0,4 lah. Jadi 3,5 di sini tambah 0,4 di sini. Jadi tegangan dari ground terhadap ini adalah, kalau dari sini ke sini itu 3,5, tapi kalau dari ground terhadap ini 4,9 volt. 3,9, maaf. 3,9 volt. Jadi angkanya teman-teman jawab udah bener semua ya. Di range-nya masih di 3 volt. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sirkuit ini tidak bekerja, apa yang harus dilakukan? Tentunya yang harus dilakukan adalah ngecek tegangan di gate ini berapa. Kalau Anda cek tegangannya 19, maka asumsinya pertama kali adalah kita positive thinking. PQ215 nggak hidup. Mungkin nggak dia rusak, mungkin saja. Tapi bisa jadi juga toh tegangan pada basisnya nggak terpenuhi. Nah, kita tinggal cari basisnya dapat dari mana. Ini ada sumber daya. Pertama dari AC off,
kedua dari V-in itu sendiri ternyata, dan V-in itu dikontrol lagi oleh pacin. Jadi tegangan V-in yang masuk ke sini dikendalikan oleh pacin. Jadi supaya PQ215 hidup, ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, AC off masukin tegangan. Kondisi kedua, pilihan kedua. Ya, ini antara ini ya. Jadi yang menghidupkan PQ215 bisa dari AC off, bisa dari V-in yang mana dikendalikan pacin. Jadi kalau pacinnya aktif, tegangan di sini jadi 0. Ini tidak hidup. Kalau pacinnya 0, tegangan di sini jadi 19 volt. Karena di sini 19 masuk, PQ215 hidup, tegangan ini jadi terbagi. Sehingga PQ208 hidup. Nah, itulah sekelumit kerja pada sirkuit ini. Nah, kalau kita bisa sudah ukur nih, tegangan AC off, oke, AC off kosong, memang tidak muncul. Lalu tegangan V-in-nya ada. Tapi begitu lewat resistor ini, jadi 0. Oh, berarti asumsinya tegangan 0 di sini dimakan oleh siapa? Digroundkan oleh pacin. Jadi kita tinggal cari sebabnya. Kenapa pacin menggroundkan ini? Nah, cari lagi sumber sinyal pacin dari siapa? Pada kasus ini, pacin sumbernya adalah sirkuit ini. Nah, kenapa saya bilang sirkuit ini sumber? Karena sinyal ini di pull up ke supply daya namanya 6251 PDT. Ya. Nah, ini masih sederhana sirkuitnya. Hanya ada 3 transistor. 2 MOSFET, 1 transistor. PQ208, PQ215, dan PQ216. Masih sederhana, masih mudah dipahami. Tapi saya tanya dulu. Ada yang nggak paham nggak dengan cara kerja sirkuit ini barusan? Yang paham bilang paham. Yang nggak paham tolong bilang belum paham. Oke, saya ulangi singkat aja ya, ini rangkuman saja. Untuk kita bisa tahu bagaimana cara kerjanya, kita harus tahu syarat kerja dari komponen tersebut. PQ208 adalah MOSFET P-channel, oleh karenanya tegangan pada gate-nya harus lebih rendah daripada source. Tegangan pada drain dan source kita sudah tahu 12 volt, kemudian di sini 11,5 karena nyebrang lewat filter. Nah, berarti tegangan pada gate-nya harus lebih rendah daripada tadi 11,5. Nah, kita tahu tegangan pada gate MOSFET PQ208 itu berasal dari V-in yang mana nilainya 19 volt. Agar bisa hidup, berarti tegangan ini harus diturunkan. Ke berapa? Kalau kita lihat sirkuit ini adalah sirkuit pembagi tegangan yang diaktifkan oleh PQ215. Hasil perhitungan kita, tegangan di sini ada 3,5 volt plus 0,4 dari transistor. Jadi 3,9 volt tegangan pada gate PQ208. Nah, itu analisisnya, datanya. Kalau dia bekerja normal, seharusnya tegangan di sini 3,9. Nah, jika terjadi kerusakan, maka tegangan di sini kan lebih dari itu, lebih dari bisa besar ya. Sebutlah tegangannya sama dengan V-in. Ya, sebutlah tegangannya sama dengan V-in. Kalau terjadi demikian, apa yang harus dilakukan? Kok tegangannya sama dengan V-in? Nah, Anda bisa analisa penyebab tegangan gate tersebut jadi 19 volt apa? Pertama dari diagram sirkuit itu kita bisa punya beberapa data kemungkinan yang menjadi penyebab tegangan gate PQ208 bernilai 19 volt.
Pertama, yaitu PQ215 tidak aktif atau dia rusak. Kemungkinan pertama tidak aktif, kemungkinan kedua rusak. Nah, di sini harus dibuktikan satu persatu. Pertama, tidak aktif. Oke, kalau tidak aktif, kita harus cek syarat kerja transistor. Basisnya berapa nih? Emitornya terhubung ke ground berarti 0. Ini MOSFET jenisnya NPN, berarti tegangan pada basis harus lebih positif daripada emitor. Nah, bisa diukur tegangan di basisnya berapa? Apakah 0 kah? Ataukah 5 volt kah? Ataukah 2 volt kah? Anda bisa ukur. Tahu kan bahwa tegangan pada basis ini cukup butuh selisih 0,7 volt daripada tegangan emitor supaya transistor bisa hidup. Jadi kalau di sini 0, di sini 1 volt saja, transistor ini sudah hidup. Anda ukur, kemudian setelah diukur, sebutlah, oke, ternyata tegangannya 0. Wajar kalau begitu PQ215 tidak hidup, berarti dia tidak rusak. Anda cari sebabnya 0 kenapa? Ada dua sumber. Pertama dari AC off, kedua dari V-in yang melewati PR290. Cek lagi satu persatu. AC off. AC off terhubung kemana saja? Sekarang kita cek coba. AC off. Kita mulai dari AC off. Cari AC off. Sumber sinyal yang kita cari. Nah, kalau seperti ini berarti bukan sumber sinyal karena basis tidak menghasilkan sinyal. Ini bagian yang tadi. Nah, ternyata AC off berasal dari komponen yang namanya U19. Apa sih U19? Ini embedded controller, EC-nya. Ya. EC ini hanya akan bekerja kalau power selector sudah bekerja. Berarti kemungkinan bahwa sinyal AC off bermasalah 0. Alasannya apa? AC off memang belum waktunya bekerja karena EC belum hidup, namun power selector belum jalan. Kesimpulannya hanya mungkin satu sumber yang jadi pengendali PQ215 pada kondisi ini, yaitu V-in melewati PR290. Anda bisa ukur tegangan di V-in ini berapa, setelah lewat R berapa. Di sini sebutlah 20 volt, kemudian lewat R jadi 0. Nah, 0 ini ada dua sebab. Memang sengaja dimatikan oleh PQ216 atau ada konslet di jalur ini. Itu mungkin saja terjadi. Ya, tinggal cek, diukur PQ222 bagus tidak. Kemudian Anda ukur lagi PQ216, kondisinya baik atau tidak. Ya. Atau bisa saja PQ216 dilepas. Ya. Diukur bisa, tapi kalau biasanya yang males ngukur main lepas saja, dilepas dulu. Kalau tegangan di sini muncul 19 volt, oke, berarti ini dia mengganggu. Mengganggunya tapi nggak tahu apakah rusak atau karena pacinnya aktif gitu. Ya. Nah, kalau cara yang benar, kalau Anda tahu di sini 20 volt, di sini 0, Anda ukur gate dari PQ216. Kaki duanya diukur. Kalau ada tegangan, oke, berarti sinyal pacin yang menjadi sumber masalah. Kalau nggak ada tegangan, berarti PQ216-nya rusak. Karena dia hidup tanpa ada perintah. Demikian penjelasan ulangnya. Nanti coba Anda replay lagi video ini untuk bisa lebih paham. Ya. Jangan lupa tolong kelas transistor. Saya ulangi lagi, tolong kelas transistor beserta soal-soalnya diulang-ulang sampai Anda betul-betul paham. Ya, sepakat ya. Bisa diterima Pak Hendra, Pak belajar terus. Oke. Nah, sekarang bagian kedua.
kita tadi sudah paham cara kerja sirkuit power selector bagian dari baterai menuju ke sistem. Ternyata ada banyak kendali ya. Dan pertanyaan saya tadi, kira-kira ada hubungan langsung dengan IC charger nggak? Nggak ada. Ya. Jadi kalau kerusakan kayak gitu jangan ganti IC charger langsung. Pelajari dulu apa sebabnya. Nah, sekarang bagian kedua adalah dari adaptor menuju ke sistem. Coba perhatikan. Adaptor itu namanya V-in di sini. Akan nyebrang ke B+, ya, V-in berubah nama jadi P2, masuk lagi jadi P3, masuk lagi jadi B+. Sekarang coba diperhatikan. Nah, sekarang silakan saya minta tolong dianalisa bagaimana agar V-in bisa menyeberang ke B+. Sekarang saya akan minta suaranya dari Pak Rizan, Popcom. Silakan Pak Rizan. Iya, Pak. Ya. Pak Rizan saya kasih mouse ya. Biar bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Pak Rizan tim viewernya versi lawas ya. Iya. Iya, besok diupdate Pak. Kenapa, Pak? Saya nggak bisa kasih mouse ke Pak Rizan. Iya. Oke, jadi ini saya yang navigasikan. Oke, silakan. Kelihatan ya? Syarat ya syarat Vin bisa nyebrang ke B+ ya, Pak? Iya, betul. P3 lah ya. Oke, P3 boleh. Itu syaratnya syaratnya PQ203 itu kan V-channel. V-channel gate-nya harus lebih kecil dari source-nya ya. Betul. Jadi kalau di sini syaratnya jelas mouse-nya bisa diarahkan kelihatan biar. Maksudnya itu yang di PR121 itu kan divider ya, itu bagi tegangan itu harus PR212 aktif. PQ212B ini PQ212B harus aktif supaya apa tadi? Pembagi tegangan di sini hidup ya? Iya, jadi jadi gate-nya itu lebih kecil dari source-nya. Tegangannya berapa kira-kira Pak di sini Pak? Saya hitung dulu ya, bentar ya. Oke. Kita 8,1 volt. 8,1 volt. Oke. 1 volt, iya. Iya, kurang lebih segitu. Tapi rada meleset sebenarnya, Pak. V-nya 20 loh, Pak. Oh, V-nya 20 ya? Iya. Bukan 19, biasa 19 kan? Enggak, kita pakai asumsi 20 supaya lebih mudah hitungannya. Oh iya.
Oh, 8,5. 8,5. Ya, selisih dikit ya. Saya Iya. yang salah hitung berarti. Jadi saya hitung di kepala kira-kira 7, rupanya keliru jauh. Oke. Jadi supaya V-in bisa nyebrang ke P3, syaratnya PQ212B hidup ya. Iya. Nah, sekarang gimana caranya PQ212B bisa hidup? Pak Rizal di sana nggak pakai headset kan? Pakai? Headphone nggak pakai? Halo? Oke. Nggak banyak Iya, suara, kedengeran nggak? banyak suara di backgroundnya banyak. Oh, di samping kafe. Oh, sama ini apa? Feedback suaranya besar sekali. Ada pakai Pakai mikro. laptop sih ya, Pak. Oh, nggak di maksud saya Mikro. speakernya pakai laptop punya ya? Halo? Iya, pakai laptop. Speakernya pakai headset, cuman mikrofonnya pakai laptop. Oh, tapi masih balik ya. Berarti ada yang lain. Ada yang lain ini yang mic-nya aktif. Oke, nggak apa-apa. Yang lain yang mikrofonnya aktif lagi tidak serta menjelaskan, mikrofonnya tolong dimatikan ya, supaya nggak terganggu. Halo? Halo, ya dilanjut Pak Rizan. Ya, lanjut lagi ya. Iya. Ya. Syarat PQ21 aktif, ya PQ21B itu aktif, itu dia aktifkan bisa oleh Pacin, Acon, itu Pak. Dua ya, Pacin dan Acon ya. Jadi kalau iya Antara dua itu, oke. Lalu tugas ACOF apa Pak? Kalau ACOF untuk mematikan biar arus nggak bisa ngalir ke PQ212 ke itu. channel itu Pak. Oke. Iya. Ya, jadi ACOF ini tujuannya untuk menghidupkan ini supaya PQ212B-nya mati. Oh, memang kafenya rame memang ya. Lumayan. Oke. Kalau pakai mikrofon yang yang besar itu, yang headsetnya pakai besar tuh nggak noise nggak feedback dah. Belum tahu. Saya sekarang pakai mic-nya terpisah, pakai BM800. Iya. Headsetnya sendiri. Lumayan, hampir 400.000 perangkat untuk kepala sama mikrofonnya. Saya murahan aja pakai headset handphone. Oh ya pantesan. Iya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ya maksud saya kalau suaranya jernih bagus, enak Pak. Oke, terima kasih Pak Rizan. Out dulu. Iya. Nah, tadi barusan penjelasan dari Pak Rizan tentang bagaimana supaya caranya V-in bisa masuk ke P3. Sederhana ya, menghidupkan PQ203 dan PQ204. Caranya, ternyata ini kita udah lihat ada resistor divider yang terhubung ke P2, V-in masuk ke P2 itu lewat diode. Di sini jadi ada 19 volt. Tegangan di sini pun 19 volt. Supaya tegangannya turun, divider ini harus aktif, yang mana yang mengaktifkan adalah PQ212B, dikontrol oleh Pacin dan Acon.
So simple sebenarnya. Supaya kalau ini macet, nggak mau hidup, Anda bisa cek tegangan di gate-nya. Kalau tegangan gate-nya 19, Anda bisa cek tegangan PQ212B. Gate-nya berapa? Kalau gate-nya 0, berarti mundur ke pacin atau acon. Cari lagi ke belakang. Ya, tapi kita nggak mundur ke sana jauh-jauh. Kita sampai di sini saja. Andai kata gate-nya 3 volt, tapi di sini masih 19, nah maka kesimpulannya PQ212B nggak mau hidup. Sederhana aja, kalau gate-nya ada tegangannya, tapi tegangan di sini masih 19, oh berarti nggak terhubung ke ground, nggak dibuang ke ground. Pasti PQ212B-nya nggak kerja. Bisa jadi rusak dia, pasti rusak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih, pasti pada penasaran. Apa sih fungsi PQ210 sama PQ211 sama PQ212A? Ngapain dia ada di situ? Jawabannya simpel sih, dia aksesoris, fungsinya untuk proteksi. Makanya tadi saya tidak bahas ini, karena fokus kita adalah nyebrangin V-in ke P3. V-in ke P3 untuk menyeberangkan cukup menghidupkan PQ212B pada kondisi normal. Kalau kondisi nggak normal gimana? Nah, coba perhatikan. PQ210 ini. Emitor dan kolektornya, emitornya dan kolektornya itu terhubung ke sini jalurnya. P2 tegangannya berapa? Saya tanya sekali lagi, tolong dijawab. Tegangan P2 berapa? Halo? Tegangan pada P2 berapa? Dilihat ini, VI nyebrang lewat dioda, P2 berapa tegangannya? 19 volt. Oke. Kalau gitu tegangan di emitor di kaki 3 ini pada PQ210 berapakah tegangannya? Wah, ada yang gambarnya nggak berubah. Koneksinya lambat itu, Pak. Pak Ardi nggak berubah juga kah gambarnya? Oke, coba. Tegangan di emitor dari PQ210 berapakah? Ya. Tegangan di PQ210 di kaki emitornya itu sama dengan di P2 karena dia terhubung langsung. 19 volt juga. Oke. Nah, kalau begitu, sekarang kita udah dapat data nih. P2 19, emitornya PQ210 19. Kalau transistor hidup, itu kan tegangan dari emitor ngalir ke kolektor. Atau sebaliknya lah, tergantung jenis transistornya. Sekarang asumsinya, kemungkinan kondisi MOSFET ini kan cuma hidup atau mati. Kalau transistor ini mati, ya, maka tidak akan berpengaruh apa-apa ke sirkuit ini. Alasannya apa? Ya alasannya tegangan ini nggak nyebrang, jadi diem aja. Di sini 19 ya sudah, nggak nyebrang, nggak kemana-mana. Yang jadi masalah adalah kalau PQ210 ini hidup. Ketika dia hidup, ya, ketika PQ210 hidup, tegangan ini akan nyebrang 19 volt, langsung masuk nggak lewat resistor, ya. P2 nyebrang sini, besar arusnya, sampai di sini. Dan ini jadi 19 volt kurang sedikit lah. Jadi kalau itu terjadi, meskipun PQ212B hidup,
Meskipun PQ212B hidup, tegangan di sini akan tetap 19 karena di sini jadi suplai daya utamanya. Tadinya di sini jadi pindah ke sini tegangan besarnya. Jadi 19 ini hidup di sini 0 tapi di sini 19 gara-gara ini hidup. Ya. Nah, supaya itu nggak terjadi gimana? Pastikan bahwa PQ211, PQ210 ini dalam kondisi bagus. Dan PQ211-nya nggak hidup. Itu sirkuit proteksi yang sebenarnya sederhana tapi kadang bikin ribet juga sirkuit ini. Itu penjelasan dari saya tentang power selector dari Compal yang kita bahas baru saja. Sirkuit ini nanti akan banyak muncul di seri-seri motherboard Compal yang lainnya. Ya, jadi teman-teman kalau Anda pelajari video ini diulang-ulang sampai paham, nanti ketemu lagi dengan motherboard Compal akan bisa lebih mudah memahami apa dan kenapa caranya dia bekerja. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang belum paham? Ya. Anda bisa fokus pertama kali saran saya. Jadi ini tipsnya untuk membaca skematik. Fokus ke jalur utamanya dulu. Anda pengen tahu bagaimana caranya VI nyebrang ke B+, berarti Anda tinggal identifikasi komponen yang berperan. Pertama PQ203, 204, kemudian ada PR212, 213, 212B. Kemudian Anda cari kontrolnya dari siapa. Ada Pacin, ada Acon, ada Acof di sini. Kemudian ada yang mendompleng di sini adalah PQ210. Kemudian dari seluruh komponen tadi dianalisa, difahami skenario-nya seperti apa mereka bekerja. Sering-sering latihan kayak gitu, ya, kalau Anda cukup sering latihan membaca skema seperti ini, terus saja Anda latihan, nanti Anda akan sangat mudah baca skema. Baca skema nanti lambat laun akan semudah seperti Anda baca buku. Ya, zaman dulu waktu masih TK baca buku kan susah, harus ngeja satu persatu. Itu berbulan-bulan namanya. Tapi sekarang baca tulisan sekilas pandang langsung tahu. Saya pun demikian, dulu juga terbata-bata ketika membaca skema. Tapi sekarang sekilas pandang langsung paham bagaimana dia bekerja. Tentunya dengan jam terbang yang cukup tinggi dan latihan. Halo, saya buka pertanyaan, silakan. Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Nah, berhubung tidak ada pertanyaan, saya kasih PR. Saya kasih PR. Saya minta ini power selector pada Quanta JW8. Anda bisa download skematiknya Quanta JW8. Ini power selector bagian adaptor masuk ke sistem. Dari CN2, dari DC inject masuk ke DC in SS. PR-nya adalah tolong Anda pelajari sirkuit ini. Anda pelajari bagaimana caranya supaya DC inject bisa nyebrang ke DC in SS. Apa saja yang harus terjadi, lewat komponen apa aja, maka di tiap-tiap sinyal ini kondisi sinyalnya harus seperti apa. Ini ada AC off, ada PBAT press, ada PBAT press 1, ya, ada AC OK. Masing-masing harus seperti apa nilainya. Apakah dia harus positif kah? Contoh,
oh supaya bisa nyebrang PQ32 harus hidup. Nah, supaya PQ32 hidup, gate-nya tegangannya harus nana sekian. Anda hitung ya. Kemudian lalu PQ6-nya harus seperti apa? Lalu juga si PQ31-nya harus bagaimana? Itu PR-nya ya. Saya mohon dengan sangat ya ini sebagai ini saya mohon PR-nya tolong Anda analisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Terutama yang belum bisa baca skema. Ya, kalau enggak dikasih PR gini soalnya pasti kerjanya nyervis kok, enggak bakal baca skemanya. Kira-kira seperti itu, ya. Sekarang sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak ada saya tutup. Saya kasih waktu sampai 10.20 ya 1 menit dari sekarang untuk yang mau buka pertanyaan. Kalau nggak ada yang buka pertanyaan saya tutup. Penjelasannya besok Pak di kelas berikutnya. Oke, pertanyaan dari Pak Rizan. Jelaskannya jawabannya di mana? Di kelas berikutnya nanti saya akan pilih random ya, acak ya. Di hari Jumat besok saya akan pilih random untuk salah satu akan menjelaskan sirkuit tadi ya. Slide-nya nanti saya upload, sebentar lagi saya upload. Atau teman-teman bisa download saja Quanta JW8 ya. Quanta JW8. Ya, Quanta JW8 block power selector. Ya. Mohon betul-betul dilaksanakan tugas ini karena ini penting. Ya, masih sering bingung baca skema. Ya, namanya bingung makanya belajar, Pak. Kalau enggak bingung enggak belajar. Saya kira cukup dulu. Malam hari ini sudah jam 10:30, sudah cukup larut. Waktunya istirahat. Setuju ya? Kita sudahi dulu. Replaynya besok bisa dipelajari, ditonton. Dan tolong sekali lagi tadi pelajari di kelas materi di kelas transistor MOSFET itu yang paling utama ya, karena kebanyakan teman-teman dalam belajar elektronik itu macetnya di transistor dan MOSFET. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Ada Pak Adi Nugroho, Pak Albert, Pak Anhito, Pak Ardi, Pak Belajar Terus, Pak Evan, Pak Hendra, partisipan 2, Popcom, Pak Rizan, terima kasih banyak, dan juga Pak Tri Supriyadi. Saya undur diri dulu, terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.